Hi, it's me again, I'm back. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Harumi Handayani Rum dari Prodi Bahasa Indonesia tahun 2022, NIM 226056. Di sini saya akan menampilkan video wawancara dengan bakal kurikulum SMK Manunggal Bakti Ngoro yang mana telah banyak membantu dan menyukseskan ujian tengah semester atau UTS saya. Saya akan mewawancarai dengan tema konsep kurikulum yang terdiri dari pengertian, fungsi, dan komponen. Yang mana dosen dari mata kuliah kurikulum Bahasa Indonesia yakni Dr. Eva Eri, SPD MPD. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menikmati video tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harumi dari Universitas PGRI Jombang. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Ari. Ya, dengan Mas Ari ya. Saya akan memulai wawancara untuk tugas UTS konsep kurikulum tentang di SMK Manunggal Bakti ini. Yang pertama, menurut SMK Manunggal Bakti, apa arti dari kurikulum itu? Arti dari kurikulum untuk SMK Manunggal Bakti itu merupakan jantungnya sekolah dan kitab suci atau pedomannya dalam menjalankan pendidikan yang ada di sekolah. Berarti arti dari kurikulum di SMK Manunggal ini memiliki makna yang sangat penting ya, sehingga dapat melibatkan semua. Yang kedua, apa kriteria sekolah untuk menerapkan kurikulum merdeka di SMK Manunggal Bakti? Sebetulnya tidak ada kriteria khusus ya untuk menerapkan kurikulum merdeka ini, karena di sekolah itu yang terpenting mempunyai niat dan menerapkan kurikulum merdeka di sekolah untuk memperbaiki pembelajaran, dan kepala sekolah serta guru mau mempelajari yang sudah disediakan oleh Kemendikbud itu sendiri. Jadi kriteria di SMK Manunggal Bakti ini mengalir gitu saja ya, dan mengutamakan apa yang disediakan oleh Kemendikbud. Iya. Sekarang masuk ke dalam pertanyaan inti. Apa yang diharapkan dengan adanya kurikulum merdeka di SMK Manunggal Bakti ini? Harapannya menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pelajar di SMK Manunggal Bakti dan kondisi satuan pendidikan. Pendidik dapat fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam serta waktu lebih banyak untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar. Yang kedua, mengapa dalam kurun waktu tertentu kurikulum pendidikan di SMK Manunggal Bakti ini harus diperbarui? Karena kurikulum harus diperbarui untuk menciptakan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan siswa di zaman yang berkembang ini. Tapi tanpa kita sadari, hampir setiap 5 tahun sekali kurikulum ini diubah sendirinya ya, karena dengan mengikutinya adanya zaman berkembang. Iya. Di sini nomor 3, fungsi daripada kurikulum di SMK Manunggal Bakti ini apa? Fungsi kurikulum di SMK Manunggal Bakti ya, yaitu untuk pedoman pekerja kalau menurut saya ya. Untuk pedoman pekerja bagi guru pendidik seperti itu. Yang keempat, sebutkan komponen-komponen kurikulum di SMK Manunggal Bakti. Komponennya yaitu ada tujuan, yang pertama, yang kedua ada materi, yang ketiga strategi, organisasi, dan yang terakhir evaluasi. Jadi SMK ini memiliki 5 komponen. Iya, memiliki 5 komponen. Yang kelima, peranan guru dalam perkembangan kurikulum menurut SMK Manunggal Bakti ini apa sih? Peranan guru dalam perkembangan kurikulum yaitu untuk menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat ya, memilih dan menyusun bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan minat dan tahap perkembangan anak,
memilih metode dan media mengajar yang bervariasi serta menyusun metode dan alat yang tepat. Kita lanjut nomor 6. Apakah perubahan struktur kurikulum ini berdampak pada jam mengajar guru? Kalau menurut saya tidak ya, karena proyek itu dihitungkan sesuai dengan beban mengajar guru. Berarti tanpa adanya struktur di sekolahan akan menjadi tidak tertata dan tidak ada belajar mengajar. Yang ketujuh, perbedaan dari kurikulum 13 dan Merdeka menurut SMK Manunggal Bakti itu apa? Perbedaannya ya, kalau menurut saya yang K13 ini berfokus pada pengembangan akademik siswa, sedangkan yang kurikulum Merdeka di sini berfokus pada pengembangan karakter dan minat siswa. Dari sini pun bahwa kurikulum Merdeka ini menonjolkan karakter dari siswa dan baik buruknya dalam proses belajar mengajar. Yang ke-8, bagaimana dengan muatan lokal pada kurikulum Merdeka? Apakah masih tetap diberikan kewenangan daerah? Masih, karena dengan mulok kita bisa mengembangkan karakter siswa untuk lebih mengenal budaya sendiri dan melestarikan budayanya. Berarti dengan muatan lokal siswa dapat memahami budaya yang ada yang dianutnya dan ada di sekitarnya. Ya. Yang ke-9, bagaimana proses evaluasi dengan adanya kurikulum Merdeka di SMK Manunggal Bakti? Proses evaluasi di SMK Manunggal Bakti ini dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif belajar, berpikir kritis, kreatif, serta mempertimbangkan dengan koneksi lokal. Iya. Yang selanjutnya, menurut SMK Manunggal Bakti, kurikulum Merdeka apakah lebih efisien dari kurikulum sebelumnya? Kalau menurut saya kurikulum di SMK kita belum sepenuhnya efisien ya, karena kita baru saja Yang mana? oh ya maaf sebetulnya di SMK kita ini belum sepenuhnya menemukan lebih efisien yang mana kurikulum Merdeka atau K13, karena di kedua kurikulum ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Tapi di kurikulum Merdeka ini kita sebagai pendidik diberi keleluasaan untuk memilih model pembelajaran seperti apa dan tujuan pembelajarannya bisa tersampaikan. Di sini pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan penutup ya. Dari wawancara saya mengenai konsep kurikulum di SMK Manunggal Bakti, menurut Anda, apakah kurikulum Merdeka yang saat ini sedang diterapkan hampir seluruh di penjuru Indonesia bisa terlaksana baik dan terencana oleh SMK Manunggal Bakti? Kalau yang di SMK Manunggal Bakti menurut saya masih belum efektif, belum efisien, karena kita saat ini kan masih dalam tahap belajar ya, karena baru tahun ajaran baru ini kita menggunakan kurikulum ini, jadi kita masih berproses untuk lebih baik di tahun ajaran kedepannya. Oh gitu. Jadi kurikulum Merdeka ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik di sekolah ini ya. Karena adanya penerapan kurikulum Merdeka masih di kelas 10 yang baru. Iya, istilahnya kita masih adaptasi perubahan dari K13 revisi ke kurikulum Merdeka seperti itu. Terima kasih wawancaranya. Yang pertama, menurut SMK Manunggal Bakti, apa arti dari kurikulum itu? Kurikulum Jelek banget.
menurut